warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lintang Jendro Ramadita di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang identitas nasional Indonesia. Jadi kita flashback lagi ke materi-materi Pancasila. Jadi ada Pancasila itu ada di kewarganegaraan juga, yaitu identitas nasional Indonesia. Nah, di sini kan kalian bisa lihat peta negara Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa. Nah, setelah itu kita bicara tentang pengertian bangsa. Bangsa adalah orang-orang yang bersama berasal dari keturunan adat, bahasa, dan sejarahnya serta kepemerintahannya dia sendiri. Nah, di sini menurut KBBI, bangsa Indonesia adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa, wilayah di muka bumi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa bangsa Indonesia merupakan kelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dari satu bangsa serta prosesnya dalam suatu wilayah. Di sini Nusantara atau Indonesia baik satu bangsa, satu daerah, kesatuan ekonomi, kesatuan hubungan ekonomi, kesatuan jiwa yang terlukis dalam suatu kebudayaan. Jadi kan banyak nih nanti kita ada materi khusus tentang negara dan hak kewajiban negara. Nah, ini bangsa yaitu suatu kesatuan hubungan baik dari ekonominya, jiwa terlukis dalam budayanya, kan kita banyak nih budaya macamnya. Nah, setelah itu proses pembentukan bangsa. Nah, di sini proses pembentukan bangsa negara dibagi menjadi dua model, ortodok dan mutakhir. Yang model ortodok yaitu bermula dengan adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa tersebut membentuk suatu negara sendiri. Jadi ini adanya suatu bangsa dulu, baru adanya bangsa tersebut membentuk suatu negara. Jadi harus ada bangsa dulu baru negara. Beda dengan mutakhir, yaitu ada negara terlebih dahulu sebelum itu dia berproses menjadi penduduknya, di mana merupakan sekumpulan dari penduduk itu sekumpulan dari suku bangsa rasnya yang ada di situ. Jadi ini dua model yang berbeda, bertolak belakang. Nah, sedangkan perbedaan antara dua model tersebut diketahui oleh yang pertama adanya tindakan perubahan unsur masyarakat, dan kedua adalah lama waktunya yang diperlukan untuk proses pembentukan negara. Jadi kan kalau kalau model ortodok kan adanya suatu bangsa dulu baru adanya suatu negara. Berarti kan kita cari warganya dulu, bangsanya dulu, rakyatnya dulu baru terbentuk negara, kan membutuhkan waktu yang sangat lama dibanding dengan kalau kita mutakhir kan udah ada negaranya nih, tinggal kita cari penduduknya dari ras, suku, budaya yang berbeda-beda dikumpulkan menjadi satu negara. Nah, yang ketiga adalah munculnya kesadaran politik. Nah, dari harus udah ada negara, udah ada budaya, otomatis kan harus adanya politik, atau bisa jadi nanti adanya partai politik untuk membantu pemerintah. Nah, jadi sini untuk membantu berdirinya suatu negara kan otomatis harus ada kesadaran politik. Gak mungkin kan suatu negara berdiri tanpa adanya sistem politik yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah derajat partisipasi politik dan rezim politiknya. Jadi kalau udah ada kesadaran politik, otomatis kan banyak adanya partisipasi dari parpol dan rezim politiknya. Rezim setiap parpol kan pasti berbeda. Nah, pengertian negara merupakan suatu organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang dimana ditaati oleh rakyat, harus ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan kelompokan sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang organisasinya di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat, serta berhak menentukan tujuan nasionalnya. Nah, di sini adanya unsur-unsur negara nih, harus ada unsur negara. Suatu negara harus terdiri atas wilayah, tidak boleh di suatu negara itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada wilayahnya, harus ada penduduk atau rakyatnya, harus ada pemerintah yang berdaulat, harus adanya perbedaan pandangan. Nah, di sini fungsi negara ada fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, di mana legislatif adalah bagaimana suatu negara tersebut membuat undang-undang. Siapa sih yang bisa membuat undang-undang? Nah, kalau Indonesia kan ada DPRD, yaitu Dewan untuk membuat suatu rancangan undang-undang atau merevisi suatu undang-undang. Ya, eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang. Nah, yang selanjutnya adalah yudikatif, yaitu mengawasi semua peraturan yang ada di suatu negara. Dari tiga fungsi
Dari itu tadi dinamakan Trias Politika. Setelah itu pengertian tentang identitas nasional. Nah, identitas nasional atau identity adalah ciri tanda jati diri maupun sifat khas dari nasional atau bangsa, yaitu bangsa. Jadi disimpulkan identitas nasional yaitu sifat khas yang melekat pada suatu bangsa. Jadi ciri khas umum lah dari suatu daerah mesti berbeda-beda. Nah, pengertian umumnya merupakan manifest dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek-aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas tertentu yang membedakan dengan negara yang lain atau bangsa yang lain, di mana identitas nasional Indonesia yaitu terbukti dalam sejarah kelahiran paham kebangsaan atau nasionalisme di Indonesia yang berawal dari pergerakan seperti Budi Utomo atau pergerakan subkultur Jawa atau Serikat Dagang Islam, yaitu kalau Serikat Dagang Islam kan entrepreneur Islam ya, otomatis kan bersifat ekstrovert atau dia politisnya sebagian melahirkan pergerakan yang inklusif, yaitu pergerakan nasional yang berjati diri Indonesianis. Jadi ini masih bersifat nasionalis Indonesia banget lah istilahnya. Setelah itu adanya tekad politik dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, dengan dari keanekaragaman strukturnya, budayanya sesuai dengan core culture menjadikan basis eksistensi yang national state Indonesia, yaitu nasionalisme. Jadi dari identitas tadi berbagai macam pendiri-pendiri kegiatan pemuda Budi Utomo, Sekadagawan Islam, otomatis kan banyak banget nih, setiap daerah ada suatu organisasi-organisasi dengan banyak karakter, otomatis kan menjadi satu nasional yang stage, yaitu nasionalisme. Nah, setelah itu identitas nasional sebagai suatu kesatuan istilahnya dengan nilai keterkaitan dengan tanah air atau ibu pertiwi, di mana menjadi identitas atau jati diri bangsa dengan karakteristik yang berbeda-beda dari bangsa yang lain, di mana rakyat dalam konteks kebangsaannya tidak mengacu sekedar kepada mereka yang berada pada status sosialnya, baik rendah maupun tinggi. Jadi nggak ada pembedaan status sosial nih. Nah, di sini keterkaitannya untuk berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu. Jadi nggak ada perbedaan antara struktur sosial yang dia tinggi sama yang rendah, itu nggak ada. Jadi semuanya dianggap sama. Nah, dengan perkataan lain dapat diartikan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan bangsa dan bernegara adalah Pancasila. Jadi yang kita anut adalah Pancasila, otomatis kan semua yang ada di Pancasila sila-silanya itu diharapkan tidak keluar dari 5 sila Pancasila tersebut. Nah, di mana tercermin dalam kehidupan kita nih, dalam arti luas, misalnya dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ada sistem pemerintahan yang diterapkannya dari nilai etik, moral, tradisi, serta mitos dan ideologinya itu udah sebagai yang secara normatif, jadi udah diterapkan dalam pergaulan baik dalam tatanan nasional maupun internasional. Nah, dalam hal ini otomatis kan udah ada, kalau sistem pemerintahan di Indonesia kan dulu kan sebelum adanya perumusan undang-undang kan otomatis kan masih sesuai dengan kedaerahan yang masing-masing, masih bersifat daerah atau masih adanya unsur dari kerajaan-kerajaan sebelum menjadi satu kesatuan, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, di sini unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu sejarah, budaya, suku, bangsa, agama, dan bahasa. Nah, sini adanya faktor pembagian kelahiran identitas nasional, ada faktor objektif dan subjektif. Kalau subjektif kan otomatis dari sejarahnya, historisnya bagaimana, dari sosialnya tuh gimana. Jadi kan mesti adanya yang dia kalangan tinggi atau zaman dulu tuh dari kerajaan, kalangan kerajaan, atau yang kelas-kelas sosial yang biasa sebagai rakyat. Nah, dari segi politiknya bagaimana dan kebudayaannya bagaimana. Nah, di sini setelah ada subjektif, otomatis ada objektifnya dong. Objektifnya apa? Geografisnya apa? Wilayahnya kita gimana? Ekologis kita gimana? Demografisnya kita gimana? Otomatis kan nanti menjadi satu kesatuan, menjadi identitas nasional bangsa kita. Nah, di sini identitas nasional Indonesia itu apa? Otomatis kalian paham dong kalau bahasa kita, bahasa negaranya di bahasa Indonesia. Di lain bahasa daerah masing-masing, bahasa pokok utama kita adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, filsafat negaranya adalah Pancasila. Nah, di sini Pancasila itu sebagai filsafat kita, dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya.
Yang keempat adalah lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Yang kelima adalah semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya adalah bendera negara adalah sang saka merah putih. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negaranya adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial. Nah, di sini dimensi identitas nasional itu apa sih? Secara umum pokok-pokoknya adalah adanya perilaku atau gambaran perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai adat istiadat, budaya, kebiasaan, ramah tamah, hormat pada orang tua, gotong royong, atau itu merupakan salah satu identitas nasional kita. Makanya kan orang bangsa lain kan tahu orang Indonesia itu orangnya ramah-ramah ya. Jadi itu dilihat dari itu. Jadi orang mindset orang tuh kepada Indonesia tuh selain dari sumber daya alamnya juga respon kita kepada orang asing atau WNA atau orang luar itu ya seperti itu, karena sikap kita yang ramah tamah, saling menghormati, gotong royong. Jadi mereka taunya tuh negara Indonesia tuh orangnya ramah-ramah. Nah, di sini setelah itu adanya lambang-lambang. Selain ada perilakunya, ada lambang-lambang juga. Lambang-lambangnya itu bisa sebagai fungsi dari lembaga lambang-lambang negara. Misalnya bendera, bahasa, lagu kebangsaan. Jadi ini setiap negara kan dilambangkan pasti ada bendera negaranya. Bendera negaranya warnanya apa? Pasti orang taunya ini. Terus bahasanya apa? Mereka pakai bahasa apa? Nah, bahasanya ini bahasa Indonesia. Nah, pasti kan ada makanan khasnya apa? Seperti ini, Indonesia makanan khasnya terkenal apa, orang lain kan taunya A, B, C, D, contohnya nasi goreng, mie goreng, atau sate atau seperti itu. Nah, setelah itu identitas nasional di selain perilaku, lambang negara atau lambang-lambangnya adanya alat-alat pelengkapnya. Nah, di sini alat-alat pelengkap adalah perangkat atau alat-alat pelengkap yang digunakan untuk mencapai tujuan. Bisa berupa bangunan, peralatan, teknologi, bisa contohnya alat-alat pelengkap suatu identitas negara bentuknya candi nih, Borobudur, Prambanan, itu kan ada bentuknya, bentuk alat pelengkapnya nih. Di Indonesia ada ini nih, ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, jadi ada candi-candi yang lain. Nah, setelah itu ada masjid, gereja. Setelah itu ada pakaian adat. Jadi setiap daerah itu memiliki selain bahasa yang berbeda, otomatis pakaian adatnya masing-masing daerah itu berbeda. Nah, di sini ada teknologi yang bercocok tanam. Setiap negara pasti berbeda, mungkin hampir semua sama cara bercocok tanamnya dan di sini yang terakhir ada teknologi seperti adanya kapal laut, pesawat terbang, terus adanya transportasi sekarang seperti KRL, adanya bus, adanya seperti mikrolet, mikromini, baja. Jadi banyak banget alat-alat pelengkapnya dalam suatu identitas nasional. Jadi contohnya kan beda, kalau kita mungkin aja ada bajai di Indonesia alat pelengkapnya. Kalau di Thailand kan ada tuk-tuk sejenis baju juga. Jadi setiap negara tuh memiliki beda alat-alat pelengkapnya. Nah, mungkin cukup sekian tentang identitas nasional. Jadi jika kalian ada materi yang kurang paham tentang identitas nasional, bisa langsung masuk ke forum diskusi Google Classroom, atau kamu bisa bertanya lewat LMS. Nanti ada kolom tersendiri membahas tentang materi-materi yang sekiranya kalian kurang paham di podcast ini. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.